Tabe, Beri Bakareba. Mudah-mudahan Anda selalu sehat dan tetap bersemangat. Saatnya Anda menyimak berita Sulawesi Tengah hari ini. Bersama saya, Aura lagi ya. Sejumlah berita aktual dan menarik seputar Sulawesi Tengah telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Sebanyak 57 personil Polda Sulawesi Tengah diberhentikan secara tidak hormat selama tahun 2024. Pengungkapan kasus narkoba di wilayah Kota Palu meningkat selama tahun 2024. BMKG Mutiara memperingatkan warga untuk mewaspadai cuaca buruk di Sulawesi Tengah. Sepanjang tahun 2024, jumlah personel Polda Sulawesi Tengah yang diberhentikan secara tidak hormat atau dipecat sebanyak 57 orang. Jumlah tersebut meningkat 100% dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 20 orang. Dari puluhan personil yang dipecat tersebut, 30 personil diantaranya karena disersi. Sedangkan sisanya karena terlibat narkoba, penipuan, pencurian, serta perzinaan. 3 orang diantaranya berpangkat perwira pertama, 51 orang berpangkat bintara, dan 3 orang berpangkat tamtama. Meningkatnya jumlah personel Polda Sulawesi Tengah yang dipecat menunjukkan banyaknya tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh petugas berseragam coklat tersebut. Polda Sulawesi Tengah tidak tinggal diam dan mengambil tindakan tegas. Baik, sepanjang tahun 2024 dalam rangka komitmen daripada pimpinan Polda Sulawesi Tengah terhadap pembinaan personil, selama tahun 2024 telah dilakukan pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebanyak 57 personel Polda Sulawesi Tengah, terdiri dari Bintara 51 orang, kemudian Pama 3 orang, dan Tamtama 3 orang. Mereka ini masing-masing terlibat dalam beberapa kasus, diantaranya 30 personil karena disersi, kemudian 17 personil karena narkoba, 5 personil karena perselingkuhan atau perzinahan, kemudian penipuan ada 4 personil, dan pencurian 1 personil. Ini merupakan komitmen daripada pimpinan Polda Sulawesi Tengah ya, terhadap personil yang sudah dianggap tidak layak untuk dilakukan pembinaan, sehingga dilakukan pemberhentian tidak dengan hormat terhadap 57 personil Polda Sulawesi Tengah selama tahun 2024. Langkah tersebut sekaligus menjadi peringatan sekaligus efek jera bagi personil lainnya untuk tidak melakukan pelanggaran serupa. Personil Polri seyogyanya menjadi pengayom dan memberi contoh bagi masyarakat. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Palu. Kasus penyalahgunaan narkoba di Kota Palu masih cukup tinggi. Selain peredaran sabu-sabu yang masih cukup besar, jumlah pengedar dan pengguna barang haram tersebut juga masih cukup tinggi. Polresta Palu mengungkap 92 kasus narkoba selama tahun 2024. Tindak pidana narkoba di Kota Palu pada periode Januari hingga Desember 2024 mengalami peningkatan 28 kasus dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 64 kasus. Selain barang bukti, jumlah pelaku yang ditangkap polisi juga cukup banyak. Dari 92 kasus yang terungkap, 10 kasus diantaranya masih dalam proses penyidikan. Sebanyak 109 pelaku narkoba ditangkap. Sedangkan barang bukti yang disita berupa metamfetamin alias sabu-sabu seberat 1,4 kg. Meski jumlah kasus yang terungkap meningkat, namun jumlah barang bukti sabu yang disita mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang mencapai 2,2 kg. Dari 109 tersangka, 93 diantaranya pria dan 16 perempuan. Kampanye lawan narkoba terus disosialisasikan kepada masyarakat demi memberantas mata rantai peredaran narkoba di Kota Palu. Yang pertama, pengungkapan tindak pidana narkoba
ini sebanyak 92 kasus dan berhasil diselesaikan sebanyak 82 kasus atau 89%. Kemudian sisa 10 kasus dalam proses sidik. Sedangkan tindak pidana narkoba tahun 2023 sebanyak 64 kasus berhasil diselesaikan sebanyak 64 kasus. Masyarakat juga diimbau untuk tak segan melaporkan bila menemukan aktivitas transaksi peredaran gelap narkoba. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu. Keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas menjadi prioritas bagi masyarakat, apalagi di area perkotaan seperti Kota Palu. Tingkat mobilitas di ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah ini terbilang tinggi. Masyarakat perlu mematuhi aturan dan rambu serta keamanan berkendara. Berdasarkan data dari Satuan Lalu Lintas Polresta Palu, jumlah kecelakaan lalu lintas di Kota Palu selama periode 2024 mencapai 170 kasus. Angka ini mengalami peningkatan 8% dari tahun 2023 yang tercatat sebanyak 157 kasus. Dari 170 total data laka lantas mengakibatkan 42 meninggal dunia, 87 luka berat, 196 luka ringan dan kerugian material mencapai lebih 600 juta rupiah. Mirisnya, mahasiswa dan pelajar di usia 16-25 tahun serta tidak memiliki surat izin mengemudi mendominasi angka laka lantas. Edukasi tentang berlintas. Jadi hubungannya itu sangat berkesinambungan. Tujuan utama kita memberi edukasi itu adalah di mana masyarakat maupun adik-adik kita rumah pajak bisa paham arti keselamatan dalam berkendara, sehingga nantinya akan berpengaruh pada saat mereka ada di jalan raya dan mengurangi, minimal kita bisa mengurangi jumlah laka lantas. Alhamdulillah untuk tahun ini dengan kita berikan edukasi di tahun 2024 ada penurunan. Itu salah satu salah satu dari dampak untuk edukasi kita dari itu. Jadi selama ini banyak kendaraan SMP, SMA yang masih mengenai kendaraan, alhamdulillah dengan kita edukasi mereka bisa paham dan terbukti untuk kecelakaan lintas yang melibatkan adik-adik sekolah itu sangat murah di tahun 2024. Dari catatan data pelanggar lalu lintas hasil operasi Satuan Lalu Lintas Polresta Palu, 28.000 lebih usia pelajar dan mahasiswa melanggar dan tidak mematuhi aturan berlalu lintas di 2024. Angka ini menjadi yang tertinggi dari jenis kalangan pengguna jalan raya. Keselamatan berlalu lintas harus selalu diutamakan saat berkendara di jalan raya, mulai dari menggunakan helm standar, melengkapi kelengkapan kendaraan dan atribut berkendara, serta mematuhi marka atau rambu-rambu lalu lintas. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu.